Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan 10 paper penelitian COVID-19 kami. Di sini ada 10 paper yang nantinya 1-5 akan dibacakan oleh saya sendiri, Arikatul Imtikanah, dengan NIM G211190093, dan 6-10 akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Evi Afiatun Nafisah dengan NIM G211190053. Baik, langsung saja. Nomor 1, judul paper Integrated Radionologic Algorithm for COVID-19 Pandemic. Tahun paper 7 April 2020, link paper. Masalah penelitian, virus corona baru atau Surface Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Mencemari dunia. Virus ini berasal dari Cina dan telah menginfeksi orang sejak Desember 2019. Seperti virus lainnya, SARS-CoV-2 bersarang di sel manusia dan menyebabkan berbagai tingkat kerusakan sel. COVID-19 memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk diffuse alveolar damage atau DAD, yang terapinya membutuhkan bantuan pernapasan lanjutan termasuk ventilasi buatan. Usia rata-rata COVID-19 adalah sekitar 60 tahun dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Metode penelitian. Parlemen regional mengeluarkan pedoman COVID-19 untuk mengatur trias khusus tingkat pertama untuk gejala pernapasan, terintegrasi dengan trias tingkat kedua termasuk radiografi dan computed tomography atau CT. Kemudian parlemen memutuskan untuk menggunakan radiografi dan CT, terutama menggunakan radiografi dan menawarkan CT tambahan pada kasus yang lebih parah atau kasus di mana radiografi sulit untuk diinterpretasikan. Beralihnya dari radiografi ke CT dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi kedua sisi. Pembahasan penelitian. Alasan dari algoritma yang terintegrasi secara radiologis ini adalah penggunaan CT untuk secara aman melakukan trias beban besar rujukan pernapasan akut secara periode pandemik, tentunya yang sekarang disebut COVID-19. Algoritma ini didasarkan pada pengalaman praktis dalam kontingensi ini dan sama sekali tidak menemukan aplikasi dari skenario dramatis yang disebutkan di atas. Klasifikasi temuan CT didefinisikan oleh 3 kategori utama. 1. Negatif untuk COVID-19. 2. Tidak pasti untuk COVID-19. 3. Pola khas COVID-19. Kesimpulan. Jumlah pemindai CT khusus akan bergantung pada ukuran pusat layanan atau 24/7 yang diberikan oleh 2 pemindai khusus di pusat kami. Dengan pemindai lebih lanjut untuk aktivitas klinis non-COVID-19, algoritma ini memberitahu rekan kerja berdiskusi dan bersiap. Nomor 2. An improved marine predators algorithm with fuzzy entropy for multi-level thresholding real-world example of COVID-19 CT image segmentation. Tahun paper Juli 2020, link paper, masalah penelitian. Teknik pencitraan medis memainkan peran penting dalam mendiagnosa penyakit dan perawatan kesehatan pasien atau COVID-19. Mereka membantu dalam pengobatan, diagnosis, dan deteksi dini. Segmentasi gambar adalah salah satu yang terpenting. Metode. Metode yang digunakan adalah pendekatan berbasis S1 hybrid yang menggabungkan fitur dari 2 metode S1 algoritma predator laut atau MPA dan optimasi MFO. Pendekatan yang diusulkan disebut MPA-MFO, di mana MFO digunakan sebagai metode pencarian lokal untuk KKL agar tidak terjebak di lokasi optima. MPA-MFO diusulkan sebagai pendekatan MLT untuk segmentasi citra, yang menunjukkan hasil yang sangat baik performa di semua eksperimen. Pembahasan. Untuk menguji kinerja MPA-MFO,
Dua percobaan dilakukan. Yang pertama adalah mengelompokkan 10 gambar skala abu-abu alami. Eksperimen kedua menguji MPA-MFO aplikasi dunia nyata seperti gambar CT COVID-19. Oleh karena itu, 13 gambar CT digunakan menguji kinerja MPA-MFO. Selain itu, membandingkan ekstensif dengan beberapa metode S1 telah dilakukan untuk memeriksa kualitas dan kinerja MPA-MFO. Hasil percobaan keseluruhan mengkonfirmasi bahwa MPA-MFO adalah pendekatan MLT Evian yang menyetujui keunggulannya atas yang ada metode. Kesimpulan, MPA-MFO dievaluasi dengan gambar yang berbeda termasuk gambar CT dari coronavirus baru COVID-19 dan itu menunjukkan performanya bagus dan stabil di semua tes. Lebih dari itu, ekstensif perbandingan diterapkan untuk menyetujui keunggulan MPA-MFO yang diusulkan melalui beberapa metode yang ada. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MPA-MFO mengungguli metode lain dalam hasil SSIM, PSNR, dan nilai kesesuaian. Secara keseluruhan, MPA-MFO yang mempunyai kinerja yang tinggi. Selanjutnya nomor 3, komparasi algoritma clustering dengan dataset penyebaran COVID-19 di Indonesia periode Maret sampai Mei 2020. Tahun paper tanggal 1 Agustus 2020, ini link paper, masalah penelitian. Dalam data mining ada model prediktif, yakni memprediksi nilai dari set data sampel yang berbeda dan diklasifikasikan menjadi 3 jenis seperti klasifikasi, regresi, dan deret waktu. Sedangkan model deskriptif memungkinkan kita untuk menentukan pola dalam data sampel dan dibagi lagi menjadi pengelompokan peringkasan dan aturan asosiasi. Laporan hasil eksperimen pada algoritma yang cukup banyak digunakan untuk bidang machine learning. Eksperimen ini bertujuan untuk mengukur performa algoritma pada dataset yang secara umum digunakan pada penelitian machine learning. Faktor performansi utama yang ingin diperbandingkan pada eksperimen ini adalah tingkat akurasi dari algoritma independen terhadap dataset yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan metode algoritma clustering untuk membandingkan berbagai algoritma clustering dengan menggunakan WK-Tools untuk mengetahui algoritma mana yang akan lebih nyaman bagi pengguna untuk melakukan algoritma clustering dengan menggunakan dataset peta penyebaran COVID-19 di Indonesia periode Maret sampai Mei 2020. Hasil eksperimen menggambarkan bahwa K-means mengambil titik-titik yang paling dekat terhadap pusat, sedangkan first mengambil titik-titik terjauh. Pembahasan. Clustering merupakan suatu proses pengelompokan satu record, observasi atau pengelompokan kelas yang memilih kesamaan objek. Perbedaan clustering dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target dalam melakukan suatu pengelompokan pada proses clustering. Clustering sering dilakukan sebagai langkah awal dalam proses data mining saat melakukan suatu metode analisis. Kesimpulan. Hasil eksperimen menggambarkan bahwa K-means mengambil titik-titik yang paling dekat terhadap pusat, sedangkan fastest first mengambil titik-titik terjauh. Fastest first dapat menyelesaikan proses clustering, namun tidak kualitas yang lebih rendah dari K-means. Dan eksperimen lainnya pada metode MAC-Density-Based Clusterdom atau expectation maximization menunjukkan akurasi yang sama baik. Metode pengelompokan IM menunjukkan akurasi rendah atau kurang dari 50% dan hasil dibandingkan metode MAC-Density-Based Cluster dengan
persentase 74%. Nomor 4. Implementasi algoritma Naive-Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahun paper 2020. Link paper masalah penelitian. Banyaknya penyebaran virus COVID-19 sehingga memerlukan langkah antisipasi terhadap pandemi COVID-19 dengan memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 terutama di Indonesia. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis masalah dan studi literatur, mengumpulkan data dan implementasi. Penerapan metode Naive-Bayes diharapkan mampu memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pembahasan Naive-Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas. Jika diberikan nilai output, dengan kata lain diberikan nilai output probabilitas, mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Dilihat dari nilai probabilitas tersebut akan diuji data sebanyak 33 data dan diselesaikan dengan menggunakan tools WK sehingga dihasilkan hasil klasifikasi dari kasus COVID-19 per provinsi di Indonesia, di mana dari 33 data kasus COVID-19 per provinsi ada sebanyak 16 data kasus COVID-19 per provinsi berhasil diklasifikasikan dengan benar dan sebanyak 17 data kasus COVID-19 per provinsi tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesimpulan, metode Naive-Bayes memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode Naive-Bayes itu sendiri dan diperoleh persentase keakuratan besar 48,4848%. Yang kelima, algoritma clustering untuk membentuk klaster zona penyebaran COVID-19. Tahun paper tanggal 28 Mei 2021, link paper masalah penelitian. Pembagian zona dengan menggunakan satu variabel yaitu positif menyebabkan penanganan COVID-19 tidak maksimal karena hanya terkonsentrasi pada zona dengan kasus positif yang terbanyak, sedangkan potensi penyebaran bukan hanya dari kasus positif. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik yang lain dapat mengelompokkan klaster zona penyebaran COVID-19. Metode. Salah satu teknik yang sesuai untuk pengelompokan atau klaster yaitu algoritma clustering K-Medoids. Pembahasan. Untuk membentuk klaster zona penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara menggunakan algoritma K-Medoids, yaitu pada iterasi 1 menentukan nilai sentroid awal atau titik pusat awal. Dalam kasus ini, nilai sentroid awal yang digunakan adalah 3 record data yang dipilih. Pada iterasi 2 sama dengan iterasi 1 ditentukan dulu nilai sentroid tetapi nilainya beda dengan iterasi 1, sehingga perbandingan total nilai cos iterasi 1 cos lama dengan total nilai cos iterasi 2 atau cos terbaru adalah total nilai iterasi 1 yaitu 395% 7.871 dan total nilai iterasi 2 adalah 769,4.031. Kesimpulan, algoritma clustering K-Medoids dapat diterapkan dalam pembentukan klaster zona penyebaran COVID-19, khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang digunakan, penyebaran COVID-19 dapat diklaster menjadi 3 kelompok. Hasil dari pembentukan klaster zona penyebaran COVID-19 adalah klaster 1, merupakan zona dengan kasus tinggi. Klaster 2
merupakan zona dengan kasus sedang dan klaster 3 merupakan zona dengan kasus rendah. Dan pembentukan klaster zona penyebaran COVID-19 dapat mempermudah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara dalam penanganan dan menanggulangi penyebaran COVID-19 berdasarkan tingkat klaster. Sekian dari saya, terima kasih. Nomor 10, judul paper yaitu COVID-19 Pandemic in the New Era of Big Data, Analytic Methodologic, All Innovation and Future Research Direction. Tahun paper 20 Januari 2020. Masalah penelitian. Dengan norma baru ini, bekerja dari rumah, mengelola karyawan sambil membina interaksi sosial merupakan tantangan besar bagi banyak organisasi. Metode yang digunakan yaitu mensurvei teknik populer dari analitik data sebesar yang digunakan dalam disiplin manajemen bisnis. Untuk itu, para peneliti mengumpulkan artikel empiris dan analitis yang dikerjakan yang berkinerja besar untuk teknik analis data. Pembahasan penelitian, perubahan dinamis di dunia ekonomi, beberapa dipicu oleh pandemi dan yang lainnya oleh perkembangan teknologi, telah menyebabkan kehancuran lapangan pekerjaan dan kebutuhan untuk memeriksa megatrend ini dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Kesimpulannya, metode ini berusaha untuk menyajikan tinjauan metodologis inovasi dalam mempelajari analitik data besar dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk memeriksa isu-isu organisasi dan manajemen kontemporer yang timbul dari pandemi global yang disebabkan oleh COVID. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari 10 paper yang sudah dibaca tadi yang bermanfaat untuk penanggulangan COVID-19 adalah menurut kami adalah nomor 5, yaitu dengan judul algoritma clustering untuk membentuk klaster zona penyebaran COVID-19. Yang sudah disampaikan tadi, yang hasil dari paper, bahwa nanti akan terbentuk 3 klaster. Yang klaster pertama adalah kasus rendah, dan klaster kedua adalah yang sedang, yang ketiga adalah tinggi. Dengan itu, dapat mempermudah gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 untuk Indonesia. Jadi, penyebaran COVID-19 itu tidak hanya melalui orang yang sudah positif COVID, melainkan orang yang baru terpapar atau yang dikatakan adalah klaster kedua yang terpapar COVID-19 itu bisa terjadi juga untuk penularan selanjutnya. Dengan itu mempermudah untuk lockdown lokasi tersebut, daerah tersebut, sehingga ketika di lockdown dapat mengurangi penanggulangan COVID-19, sehingga penyebaran bisa terhentikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.